produksi udang kita itu masih kalah sama Thailand. Sebenarnya juga kan karena budidaya udang ini segmented ya Pak ya. Orang-orang yang mungkin interested dengan budidaya udang gitu ya. Secara teori SOP itu sama, tapi secara penerapan itu masing-masing daerah itu berbeda-beda. Jadi memang menurut Pak Wayan ini SDM dan SOP merupakan hal yang sangat penting untuk mengatasi tantangan terbesar, tantangan utama dalam industri budidaya udang ya. Nah, selain itu Pak, juga sekarang kan mulai hangat diperbincangkan mengenai perubahan iklim lah Pak. Iya. Dari konteks internasional maupun nasional juga sudah mulai banyak yang memperbincangkan bagaimana mitigasi perubahan iklim, terus karbonisasi dan segala macam ya. Bagaimana sih Pak dampaknya terhadap budidaya udang ini Pak? Iya, perubahan iklim itu seperti yang terjadi ya, ada La Nina, ada El Nino. Jadi kalau musim hujannya panjang sekali, durasinya itu kalau musim hujan itu kan suhunya dingin. Udang itu kan metabolismenya dipengaruhi oleh suhu. Pada suhu yang dingin itu metabolismenya akan turun. Kemudian konsumsi pakannya juga akan menurun. Sehingga kalau kita tetap menerapkan metode budidaya udang pada musim yang lalu, misalnya musim kemarau, maka akan sangat berbahaya karena pada saat musim hujan cuacanya dingin, kemudian cuacanya dingin, metabolismenya menurun, manajemen pakannya itu harus disesuaikan. Sekali lagi manajemen pakannya harus disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. Inilah yang perlu kita tekankan. Karena itulah dalam standar operating procedure atau SOP itu juga harus dicantumkan, dijelaskan. Kalau pada saat musim kemarau, musim panas itu manajemen pakannya harus seperti apa. Kemudian pada saat musim hujan, manajemen pakannya harus seperti apa. Perubahan cuaca, perubahan iklim ini kan tidak di luar kendali kita. Yang kita bisa lakukan adalah mitigasi. Mitigasi itu artinya meringankan dampak negatifnya. Mitigasi itu meringankan dampak negatifnya. Ini kenapa? Karena tambak udang itu kan outdoor, di luar ruangan. Kalau seperti hatchery atau kegiatan yang di dalam ruangan indoor, itu bisa kita atur menggunakan heater dan sebagainya itu. Dan sebagainya. Nah, kalau tambak udang kan itu sebagian besar atau bahkan semuanya di luar ruang. Ini makanya perubahan iklim, perubahan musim, itu hanya bisa kita lakukan, kita hanya bisa melakukan mitigasi saja, meringankan dampaknya terhadap perubahan itu. Kalau perubahan iklim dari tahun ke tahun itu, kita juga harus mengikuti itu. Jadi apa yang terjadi kemudian disesuaikan dengan manajemen yang kita lakukan di tambak udang, gitu. Jadi memang harus adaptif juga ya Pak ya, untuk manajemen ini salah satu kuncinya adaptif terhadap kondisi yang terus berganti ini. Betul. Tadi Bapak sempat bilang masalah kita perlu memitigasi gitu. Iya. Itu dari manajemen seperti apa gitu? Apakah hanya penyesuaian perubahan iklim atau ada hal lain yang lebih lanjut gitu yang harus dilakukan? Iya, ini harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya kegiatan di tambak udang saja. Misalnya dari hatchery. Sekarang ini kan jenis penyakit itu sudah berkembang. Ada AHPND, acute hepatopancreatic necrosis disease, atau yang sering disebut EMS, early mortality syndrome. Ada INNV. IMNV itu
infectious myonecrosis virus. Kemudian atau mio. Kemudian ada white spot. Kemudian ada fibriosis. Ada HPV, ada IHHNP. Itu infectious hematopoietic necrosis virus. Itu. Nah, kemudian udang itu kan tidak bisa diobati. Yang bisa kita lakukan hanya mencegah. Nah, dalam pencegahan itu ada beberapa usaha yang bisa dilakukan dari hatchery, mulai dari breeding ya, breeding operation itu, breeding itu penyiapan induknya, penghasil induk. Mulai dari breeding itu mereka harus sudah siapkan induk yang tahan terhadap penyakit, gitu. Ya, specific pathogen free SPF, specific pathogen resistant, specific pathogen resistant SPR. Kemudian kalau dulu kan fast growth, jadi udang itu cepat tumbuhnya, gitu. Nah, karena terjadi perubahan lingkungan ya, perubahan iklim seperti ini, perubahan situasi, itu mulai dari breeding itu harus sudah menyiapkan induk yang tahan terhadap penyakit. Itu dari sisi breeding. Kemudian dari sisi pabrik pakan, itu pabrik pakan harus bisa menghasilkan pakan yang diperkaya dengan imunostimulan, supaya udangnya itu bisa lebih tahan terhadap penyakit. Karena udang itu kan tidak memiliki sel memori, nggak seperti kita. Jadi harus nggak punya sel imun. Jadi udang itu harus diberikan imunostimulan dari luar. Nah, itu bisa dicampur dengan pakan, gitu. Kemudian itu dari hatchery, dari pembibitan, dan dari pakan. Nah, kemudian dari tambak, nah kita melakukan manajemen yang baik. Jadi good management practices atau best management practices, gitu. Ini kemudian apa yang sangat penting dalam manajemen di tambak itu, yaitu yang pertama itu menerapkan protokol biosecurity dengan ketat, gitu. Menerapkan protokol biosecurity dengan ketat, sehingga bila ada merebak suatu penyakit di suatu tambak atau di suatu daerah, itu tidak menyebar. Paling tidak kita bisa menghalangi penyebaran penyakit itu. Dibatasin gitu. Iya, dibatasi. Itu. Oh, jadi memang dari awal proses breeding pun sampai akhir itu udah harus dikawal terus ya Pak ya? Betul. Iya, betul. Jadi usaha itu tidak bisa dilakukan hanya oleh kegiatan di tambak saja, tapi mulai dari breeding, kemudian dari hatchery, dari pabrik pakan, kita harus lakukan itu secara bersamaan. Nah, di tambak udang itu kita bagaimana menerapkan good management practices itu. Kalau bahasa Indonesianya itu CBIB, cara budidaya ikan yang baik. Dan ini nanti akan diaudit. Pertambakan kita akan diaudit oleh asesor dari luar, apakah sudah memenuhi CBIB. Nanti kita akan dapat sertifikatnya. Jadi memang ada skema penilaian gitu-gitu memang sudah ada ya Pak ya? Sudah standar? Ada. Seperti misalkan yang sekarang yang paling krusial itu kan IPAL, jadi kolam limbah. Jadi bagaimana perusahaan tambak udang ini mengelola limbahnya sebelum rilis, dibuang keluar. Dalam salah satu klausul best management practices itu ada yang berbunyi begini. Air yang dikembalikan ke laut itu parameter kualitas airnya harus mendekati sama dengan air yang diambil dari laut. Sehingga dengan demikian akan menjamin sustainability usaha tambak udang itu. Jadi artinya tambak udang ini bisa
bisa sustainable, bisa lestari, bisa sukses sampai waktu yang tidak ditentukan gitu. Masuk nih Pak, berarti caranya kita menanggulangi atau mengurangi limbah itu juga penting banget ya Pak ya dalam melihat ini. Bukan mengurangi limbah, tapi menangani limbah. Kalau mengurangi limbah ya gampang saja, tebar bedornya sedikit saja, tapi kan hasilnya sedikit. Bukan begitu, intinya bukan begitu. Tapi bagaimana kita menangani limbah yang dihasilkan oleh kegiatan budidaya udang itu. Cara menanganinya seperti apa nih Pak? Strategi menangani hal ini gitu Pak. Iya, dalam budidaya udang itu kan dihasilkan limbah padat dan limbah cair gitu. Jadi limbah padat itu kita tangani dengan kolam pengendapan namanya. Jadi limbah padat itu mengendap di sana. Kemudian yang limbah cair di air itu, di dalam air itu sendiri ada zat-zat terlarut seperti total organik nitrogen, total amonia nitrogen, kemudian senyawa-senyawa yang lainnya seperti hidrogen sulfida dan sebagainya itu. Nah ini harus senyawa-senyawa ini kita berikan perlakuan tertentu sehingga terdekomposisi, terurai, diubah menjadi biomas plankton dan sebagainya itu. Nah ini jadi yang pertama tadi itu air yang keluar dari tambak budidaya itu diendapkan pada fasilitas tambak pengendapan. Kemudian setelah endapannya banyak, kemudian dilakukan pengerukan. Nah, pengerukan dikeringkan. Biasanya limbah padat yang sudah dikeringkan ini sangat baik untuk pupuk tanaman. Itu. Kemudian senyawa-senyawa yang terlarut di dalam air, di situ kan masih ada protein dari pakan, dari kotoran udang, plankton yang mati. Ini kita dekomposisi, kita urai dengan menggunakan bakteri probiotik. Nah, kemudian setelah terurai dia akan diserap oleh alge atau plankton. Jadi senyawa-senyawa ini diubah menjadi biomas plankton. Kemudian ditambah itu juga kita tebar ikan. Iya, tebar ikan. Jadi biomas plankton ini akan dimakan oleh ikan-ikan. Nah, ini diubah jadi dari biomas plankton diubah jadi biomas ikan. Kemudian kalau masih ada yang lewat, itu kita serap menggunakan rumput laut. Rumput laut dari jenis Gracilaria biasanya. Dan ini sehingga air yang keluar dari kolam yang kita tanami rumput laut itu sudah hampir mendekati sama dengan air yang kita ambil dari laut. Itu. Iya, jadi ada proses dekomposisi, ada proses asimilasi namanya. Nah ini kan karena prosesnya cukup panjang, makanya itu lahan yang disediakan untuk kolam ipal ini kan juga harus memadai. Ini harus memadai. Oke. Berarti memang itu juga akhirnya ketika kita melakukan hal itu semua ditambah dengan manajemen yang baik juga, akhirnya matriks untuk penilaian budidaya udang yang baik itu bisa terpenuhi gitu ya Pak? Iya betul. Nah kira-kira Pak, dari segala proses ini ya, dari awal breeding hingga tadi kita harus bagaimana menjaga laut juga gitu, terbantu gak sih Pak dari segi teknologi? Dari teknologi yang berkembang hingga saat ini? Sangat terbantu. Iya, teknologi genetika itu kan sudah berkembang sangat pesat ya. Itu kemudian di hatchery juga, di tambak juga kan teknologi itu selalu berkembang. Dan kita harus mengikuti perkembangan teknologi itu. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi itu, maka kita tidak bisa meningkatkan produksi dengan secara signifikan. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Berarti Bapak dari 35 tahun nih pengalaman, yang dulu teknologi yang mungkin masih lumayan minim, sekarang tuh perbedaannya sangat signifikan ya? Sangat jauh gitu. Zaman dulu pada saat udang windu pada tebar itu maksimal 50 ekor per meter persegi gitu.
Ya ini karena kenapa kita tebar segitu, karena behavior-nya tingkah laku udang windu itu memang seperti itu. Dia cenderung berada di dasar perairan. Tidak seperti faname. Faname itu dia berada di kolom air. Sehingga kalau udang windu itu dasarnya itu adalah berdasarkan luas by area. Tapi kalau faname itu dasarnya adalah volume by volume gitu, by volume meter kubik gitu. Kalau udang windu meter persegi, kalau faname meter kubik. Sehingga faname sekarang bisa ditebar lebih banyak, yaitu lebih banyak, sehingga produktivitasnya juga seharusnya lebih baik. Nah ini masalahnya, ketika kita tebar udang dengan populasi lebih tinggi, memerlukan pakan yang lebih banyak. Pakan yang lebih banyak masuk ke dalam tambak itu akan menghasilkan limbah yang lebih banyak. Nah, jadi penanganan limbah untuk budidaya udang faname jangan disamakan dengan pada saat kita budidaya udang windu. Inilah perkembangan inilah harus kita pahami. Harus adaptif terus ya Iya, Pak. betul. Emang sekarang akhirnya tambak udang faname ini lebih menguntungkan kah Pak atau sangat lebih menguntungkan ya? Lebih menguntungkan. Jauh ya? Lebih menguntungkan. Iya, karena produktivitasnya lebih tinggi. In demand juga nggak Pak dengan market sekarang gitu? Iya. Kecuali pasar Jepang ya. Pasar Jepang itu tetap masih menginginkan udang windu. Oke Pak, tadi Bapak udah jelasin ya, berarti memang perkembangan teknologi itu sesignifikan itu dalam budidaya tambak ya? Iya, betul. Optimalisasi produktivitas juga ya Pak ya, betul ya? Tadi kan Bapak sempat cerita nih masalah bagaimana kita juga akhirnya mengoptimalisasi dari perspektif budidaya gitu ya. Kalau dari sisi manajemen tambak, gimana sih Pak supaya akhirnya manajemen tambak itu bisa sustainable secara jangka panjang gitu? Yang sustainable secara jangka panjang itu bukan manajemen tambaknya, tapi usaha tambak udangnya. Ya, manajemen tambak yang baik itu akan bisa digunakan untuk usaha budidaya udang yang sustainable gitu. Jadi artinya manajemen tambak itu harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Kaidah ilmiahnya kayak apa tuh Pak? Iya, misalkan semua kejadian di tambak itu kan bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Sehingga nanti bila terjadi sesuatu, misalkan terjadi masalah, kita tahu masalahnya di mana, masalahnya kenapa, penyebabnya apa gitu. Kalau kita gagal, kita tahu gagal karena apa. Kalau kita berhasil, kita tahu berhasil karena apa. Ini semuanya harus bisa dijelaskan secara ilmiah. Jadi memang akhirnya supaya bisa sustain itu gimana caranya usaha tambak ini dapat memenuhi kaidah-kaidah ilmiah tersebut Pak? Iya, kita melakukan usaha budidaya udang itu dasarnya harus scientific, harus ilmiah, supaya usaha budidaya udang ini bisa sustainable gitu. Iya. Oke Pak, ini insightful banget sih Pak dari tadi perbincangan kita ya mengenai operasional, terus juga SDM, SOP, dan bahkan sampai tadi penyakit udang juga kita sempat bahas ya Pak. Sekarang kita akan masuk ke peran Bapak nih sebagai konsultan di Delos. Kira-kira boleh diceritain nggak sih Pak gimana awalnya Pak Wayan bisa bergabung nih dengan Delos? Iya, ya suatu hari saya dihubungi Mas Bobi dan Mas Guntur untuk berbincang-bincang di suatu tempat. Kemudian kita ngobrol cukup lama. Yang saya tanyakan adalah visi misi Delos itu apa. Kemudian beliau berdua menjelaskan visi misi Delos secara panjang lebar, dan ternyata itu match dengan apa yang ada dalam pikiran saya gitu. Jadi visi saya itu ingin berkontribusi memajukan usaha tambak udang di Indonesia gitu. Kemudian ingin ikut berkontribusi memajukan SDM untuk tambak udang di Indonesia. Karena itulah
saya sanggupi, saya ikut, oke saya gabung. Dan saya ingin berperan, ingin punya kontribusi untuk memberikan pemahaman-pemahaman yang komprehensif tentang budidaya udang kepada semua tim Delos yang ada di Tambak. Wah, luar biasa nih Pak ya. Bisa match gitu ya ternyata visinya ya Pak ya. Ya. Tadi kan Bapak sempat bilang tantangan terbesar itu salah satunya adalah mismanagement ya Pak. Dan juga adanya perbedaan latar belakang pendidikan. Apakah menurut Pak Wayan tadi sempat mention sedikit mengenai Delos Maritime Institute. Apakah dari masalah tersebut solusinya merupakan Delos Maritime Institute? Iya betul. Jadi peranan Delos Maritime Institute ini sangat krusial, sangat penting. Fresh graduate dari perguruan tinggi itu diberi pemahaman tentang budidaya udang di DMI ini. Jadi diharapkan para lulusan baru ini bisa memahami dan tertarik dengan kegiatan di tambak udang ini. Dan dengan kaidah Delos nilai-nilai Delos secara keseluruhan juga bisa menjadi jawaban ya Pak bagi beberapa tantangan yang sekarang sedang dialami oleh industri tambak udang. Betul ya, betul. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa yang dilakukan oleh Delos ini itu sudah on the track. Delos punya institusi untuk menyiapkan SDM untuk mengelola tambak udang, yaitu dari DMI ini. Dengan para pengajar yang sangat qualified ya, kalau menurut saya ya, sangat qualified. Jadi diharapkan setiap lulusan baru yang keluar dari yang dihasilkan oleh DMI itu bisa match dengan kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan di usaha tambak udang. Ya, begitu pula dengan Delos yang bergerak secara saintifik dan juga menggunakan teknologi ya Pak yang pada akhirnya bisa meningkatkan efektivitas dalam industri budidaya udang itu. Betul ya, betul. Nah, terakhir nih Pak, kita kan tadi udah berbicara panjang lebar mengenai perspektif Pak Wayan dan juga visi, misi, dan segala macamnya. Kira-kira nih untuk teman-teman yang memang ingin terjun ke industri ini Pak, ada nggak sih nasihat dan kiat dari Pak Wayan supaya mereka bisa lebih aware dan juga mengerti mengenai industri budidaya udang ini? Iya, jadi ketersediaan dana itu memang penting. Tapi jauh lebih penting adalah ketersediaan sumber daya manusia yang qualified itu. Jadi siapkanlah sumber daya manusia dengan baik untuk mengelola modal yang besar itu di dalam usaha tambak, di dalam usaha budidaya udang ini. Modal yang besar ini kalau tidak dikelola dengan orang yang qualified, maka tidak banyak manfaatnya. Oh, okay. Jadi memang fokusnya perlu dari pendidikan dan SDM juga ya Pak ya? Terima kasih banyak Pak Wayan telah menyempatkan waktunya pada hari ini dan wah pastinya banyak sekali insight yang hari ini dapat dipetik ya Pak. Pastinya juga akan sangat berguna bagi teman-teman yang ingin memulai bisnis di industri tambak udang. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ke depannya. Semoga sehat selalu dan terima kasih banyak untuk hari ini. Thank you all for watching. Jangan lupa like dan please subscribe dan nantikan Delos Talk selanjutnya.